biasa dahsyat. Terus juga Hotel Plaza yang bagaimana? Betul. Ya. Nggak perusahaan di Indonesia ini kadang kasihan. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau Sempo itu sudah dikuasai oleh dua perusahaan. Bahan bakunya aja sudah kalah, produksi kalah, merek kalah, semua kalah. Loh, jangan, kamu jangan merasa begitu. Kita harus menang, semuanya kita harus menang satu persatu. Sehingga kita akhirnya punya pasar. Karena mereka ini sudah takut sekali dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Saya ngomong, sekarang ini luar biasa ini, dengan adanya digital teknologi sekarang. Bukan perusahaan besar yang mengalahkan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang cepat yang mengalahkan perusahaan yang lambat. Sehingga kita nggak ada urusan tuh, meskipun dia raksasa, meskipun dia besar, asal kita konsisten, kita punya diferensiasi yang jelas, punya innovation product, kita terus ulet konsisten. Kita akan jadi pemenang. Betul sekali Pak Hermanto. Jadi seperti, ya, apakah dengar suaranya Pak Hermanto? Ya, jadi salah satu anak perusahaan saya Pak yang meledak di era pandemi ini Pak, Wakuliner Pak, yang tadi di F&B, tapi kita fokus untuk seru sekali Pak, jadi omsetnya berpuluh-ribu, bisa ribuan-ribuan, seru sekali pada waktu ini, karena banyak orang perlu istilahnya untuk sosial, untuk CSR, untuk ini kita jadi terima proyek-proyek besar-besar ribuan-ribuan. Jadi wah, seru sekali. Tadi ini lainnya putus ya Pak Tung ya? Oh ya. Ya. Lainnya zoom-nya putus Pak Tung. Ya. Jadi gini ya, jadi pada waktu Anda iklan, itu kelemahannya orang itu iklan itu tadi gundulan. Istilahnya kalau saya bilang itu hambar, nggak ada garamnya, nggak ada mericanya, nggak ada cabenya, nggak ada hiasannya gambar. Yang saya ngomong, USP Anda apa sih? Unique Selling Proposition, bukan. Ultimate Advantage Anda, kelebihan Anda dibanding orang lain apa harus dijelaskan. Ultimate Advantage Anda. Terus kemudian sensasional USP. Ultimate Advantage penawaran yang kalau orang nggak mau kesana goblok, powerful promise Anda yang tapi ya itu powerful gitu ya. Nah, khususnya di era hari ini, perhatikan baik-baik. Tadi saya beri contoh yang favorit saya seringkali jualan pempek Pak sekarang melalui WhatsApp group. Sekarang WhatsApp group kan banyak yang kita join toh. Jadi begitu kita join, kita sapa satu persatu. Maksud kita sapa satu persatu ya. Misalnya di sini ada Pak Diko gitu ya. Pak Diko ada di saya adalah Ikatan Pengusaha Kecil UMKM nasional 1 gitu. Nah, saya belum tuh secara pribadi. Boleh nggak jual? Boleh. Boleh nggak di Instagram? Boleh. Tapi saya juga mau nawarin secara personalized. Selamat siang Pak Diko gitu ya. Saya disemparingin di satu grup Ikatan Pengusaha Kecil Nasional Indonesia. Salam kenal Pak, saya doakan Bapak semoga tetap sehat dan sejahtera. Amin Pak ya. Kira-kira dijawab nggak? Jawab, amin. Begitu dijawab amin, baru kita tawarin. Ini lebih personalized dan nawarinya memenuhi konsep marketing revolution. Contohnya, empek-empek. Kalau empek-empek semua sobat gitu loh. Anda bilang, Pak, empek-empek kami satu-satunya empek-empek di Indonesia yang menggunakan daging kerapu. Nah, misalnya begitu ya. Daging kerapu, digaransi enak dan kerapunya segar. Dan untuk itu, Anda memberikan penawaran. Ini biasa Pak, 250.000 untuk bisa orang 5 porsi satu orang. Tapi untuk pertama ini, untuk 10 yang pertama, untuk ongkos kenal, hanya 150.000 Pak, free ongkos kirim.
Tapi ini terbatas Pak, hanya untuk karena kami home industry hanya terbatas hanya untuk 20 per hari Pak. Silakan siapa cepat dia dapat. Nah, satu pakai cara seperti itu. Begitu cara seperti itu dia beli, oke, nggak beli kita tunggu dulu. Kalau sudah centang biru 2, gitu ya, centang biru 2, tapi nggak beli, mungkin ini adalah orang yang perlu kita bantu. Dia butuh uang juga. Apa yang kita lakukan? Ingat, kalau Anda pengen sukses, Anda butuh rela berbagi. Kayak tadi kalau Pak Hermanto membangun sesuatu hal, ya dia rela membagi. Saya untung nggak besar-besar, nggak apa-apa sih. Yang paling penting produk saya top Marco Top, Jos Marco Jos itu ya, bagus luar biasa. Nah, Anda rela berbagi. Kalau dia sudah centang biru tidak menjawab, kita jadikan dia affiliate marketing template. Selamat siang Pak Diko. Apakah Pak Diko berkenan menjadi affiliate marketing kami? Mudah sekali Pak, ini sudah ada template-nya, tinggal diganti nama di WA, caranya persis seperti saya. Kalau apabila Bapak menawarkan kepada orang lain, Bapak dapat komisi 20%. Nah itu marketing Anda langsung jadi banyak. Karena yang punya WA Group kan bukan hanya Anda, teman-teman Anda juga punya WA Group di lain-lain. Tapi Pak yang di grup Ikatan Pengusaha Kecil Nasional tadi, saya ya, karena semua sudah saya WA-in. Bapak WA ke tempat yang lain. Jadi dengan cara ini, kemudian ada ultimate advantage-nya, ada sensational offer-nya, ada powerful promise-nya. Tidak enak 100% uang kembali. Kalau sudah ngomong gini, ada orang bilang, nanti kalau semua minta duit kembali, ya berarti barang Anda tidak enak, gitu ya. Boy. Nah, gitu ya. Jadi, kalau 30% atau berapa persen, ya kita anggap bahwa itu istilahnya biaya marketing, ada 1%, 2% orang minta money back kembali, ya itu biaya marketing. Tapi Anda harus test cermin supaya Anda produk dan jasanya sangat-sangat bagus. Semoga bermanfaat nih. Ayo personalize, terus kemudian pakai namanya micro influencer, sebut namanya, dan mereka sudah ada template-nya. Tadi saya baru analisa anak perusahaan saya, begitu ya. Sekarang sudah ada template-templatenya yang seru. Karena new normal, kita pakai cara baru. Semuanya ada template-nya, dan kita perlu affiliate. Anda mau jadi affiliate saya, menawarkan produk-produk saya, banyak, bisa. Langsung itu bisa hubungin Pak Diki tadi gitu ya, di 081 815 masa mau jadi affiliate-nya Pak Tong, jualan, sudah ada template semua, Anda tinggal ngirim itu, tinggal copy paste ganti nama, kirim kepada orang lain, begitu orang klik beli di sana, itu ada beli, ya itu berarti milik Anda, saya nggak bisa ngakalin. Jadi kita sudah buatkan platform di new normal ini untuk affiliate marketing micro influencer. Sekali lagi, micro influencer, jadi WA group masing-masing, jadi Anda bisa jualan banyak luar biasa. Itu jurus-jurus yang sangat-sangat menarik. Yuk. Ya, harusnya kalau punya uang ya ada pembagian. Jadi sebagian mungkin tetap di cash, karena cash ini kan juga perlu untuk emergensi kalau ada hal-hal yang diperlukan, atau untuk investasi penawaran-penawaran yang menarik. Jadi cash itu tetap harus ada. Di samping cash, kalau saya di saham dan properti. Jadi portfolionya dibagi 3 itu. Nah, kalau Tanrise Property ini unik ini. Ini Tanrise Property kan bisnis properti sudah di IPO kan. Kalau beli Tanrise Property, beli sahamnya ya sama dengan beli properti itu. Sudah dikelolakan oleh Tanrise gitu ya. Karena Tanrise ini kalau kelebihannya itu dari sisi debt equity rasio, jadi rasio hutang dibanding dengan kalau sekarang ini saya lihat. Jadi Rise atau Tanrise ini tidak khawatir dengan adanya krisis, mau jangka pendek, jangka panjang nggak ada khawatirnya. Kenapa? Karena nggak ada hutang. Masih tahun 98 sampai saat ini. Jadi valuation-nya sesungguhnya dari sisi book value-nya juga rendah sekali itu nilainya. Nah ini teman-teman, kalau Anda beli saham properti, hati-hati. Karena kalau isinya utang tok, repot. Utangnya puluhan triliun Pak Tung, utangnya Pak Tung.
Ya itu yang lain-lain kalau coba Anda analisa sendiri. Kalau yang di Rise Property ini beda banget gitu ya. Jadi cari pemiliknya yang punya karakter yang bisa dipercaya. Gitu Anda cari yang saham digoreng-goreng, diajar terus ya repot. Terus Anda lihat jadi dari laporan keuangannya kan ketahuan utangnya puluhan triliun, asetnya digembungin, apa iya asetnya itu bener nggak senilainya segitu? Itu yang Belinda ini presidirnya Tanwise ini luar biasa. Yang Malang itu nanti modelnya model kayak shop house ya, shop house 5 atau 6 lantai kan. Jadi itu keren sekali. Jadi buildingnya itu bisa untuk geraha atau bisa untuk image bagi perusahaan-perusahaan sukses yang ada di Malang. Sebelah Telkom itu Pak ya? Betul. Nah itu luar biasa. Dari belakang, dari belakang dari belakang itu mobil bisa masuk, Pak Tung. Jadi dia aksesnya bisa dari depan, bisa dari belakang. Jadi saya nggak mau buat ruko yang di belakang nggak ada, Pak Tung. Jadi hanya satu itu aja. Super strategis itu, Pak. Dulu tahu, Pak, pernah saya incer itu, Pak. Betul, sungguh, Pak. Pada waktu saya di KCU Borobudur, kemudian Pak Andri Halim telepon. Tanya, itu yang gedung BHS, kan waktu itu gedung BHS satu deretan sama itu, toh, gitu ya. Terus kemudian saya bilang, jangan gedung BHS Pak nih, sebelahnya Telkom ini. Wadah 100 sekian meter luas banget ini, berapa hektar ini. Ya, pada waktu miliknya SGH itu. Nanti Pak Tung join sama saya aja Pak Tung, kita kembangkan bareng lagi. Siap, dengan senang hati. Thank you so much, yes. Nah, WA-nya Pak Lukito bisa di-share. Kalau Anda tertarik, bisa diketik. Ya. Oke, siap. Iya, reputasi. Ya, jadi silakan, kalau untuk bisa dipercaya, itu ada 10 cara. Jadi, saya tuh saking mikir, Pak, dan saya tulis jadi 10 cara gitu ya. Pak Diki mau tampilkan juga boleh, itu sudah di layar. Di Marketing Revolution saya aja. Karena gitu, no trust, no sales gitu ya. No trust, no sales. Jadi Anda kalau mau trust, salah satunya misalnya money back guarantee. Kayak saya bantu jualan lift, Pak. Lift namanya Line, L-I-N-E-S, Lines. Anda nggak pernah dengar lift namanya Lines gitu ya. Kalau pameran itu, kalau pameran 3 hari ya lakunya 0 gitu. Pakai cara saya menunjukkan bisa dipercaya, Pak. Terus kemudian kasih penawaran yang luar biasa, dikasih limit, dan itu langsung dalam 3 hari pameran 45 lift, Pak, laku. Wow. 45 lift. Makanya di rumah saya yang baru, Pak, disumbang lift, Pak, gratis. Laku 45 ya. Murah nyumbang saya gratis. Nah, tapi lift ini caranya gimana? Kita tunjukkan bisa dipercaya. Salah satu contohnya, kita gunakan bahwa lift ini kita memenangkan tender untuk Masjid Istiqlal. Terus kemudian dipakai juga oleh Kagum Group, dipakai juga oleh Ibu Rina Ciputra. Jadi di rumahnya Ibu Rina itu ada merek lift luar negeri. Kenapa kok malah pakai lift yang di dalam negeri? Karena kami satu-satunya yang memberi garansi gitu ya. Nah ini memberi garansi apa? Dalam 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, spare part dan tukang kita tidak datang, gratis. Jadi lift itu kalau rusak kan gangguin, Pak. Termasuk hotel-hotel Ciputra Hotel, pakai lift ini, Pak. Terus kemudian rumah sakit Polri pakai ini. Jadi pada waktu jualan itu, di brosurnya sudah dituliskan bagaimana bisa dipercaya. Loh, ini rumah sakit Polri loh. Nah kalau liftnya jatuh, ini kan kita dibedel sama polisi. Jadi menunjukkan
Hotel-hotel di Ciputra loh. Hotel-hotel yang ini loh. Jadi kita tunjukkan betapa banyaknya proyek yang sudah kita pegang. Langsung orang percayanya naik. Terus kemudian kami tulis juga, kami satu-satunya yang memberi garansi 3 kali 24 jam spare part dan tukang kami tidak datang, maka spare part dan tukangnya gratis. Terus kemudian kami satu-satunya yang memberikan, yang namanya kan ada, namanya maintenance fee, Pak. Maintenance fee untuk yang kalau lift kan perawatan kan selalu ada. Nah, maintenance fee kita gratis untuk 3 tahun. Nah, ya, jadi setiap bulan kita servis. Nah, terus kemudian ada lagi, kita memberikan dalam kesempatan ini, kalau Anda beli sekarang, boleh batal sampai sebelum saat lift dikirim, Anda boleh batal, duit kami kembalikan 100%. Sebelum lift dikirim, kalau Anda nyesel boleh batal. Tapi hanya khusus dalam pameran ini, Anda mendapatkan penawaran lagi. Dapat diskon tambahan, kemudian dapat ukir-ukiran yang dari logam itu, Pak, digrafir pakai jadi laser grafir, yang bisa pakai foto Anda, bisa pakai apa, yang modelnya, tapi pakai emas, Pak. Jadi sepuhnya sepuh emas gitu ya. Harganya berapa ratus juta gratis untuk Anda. 45 Pak laku gitu ya. Jadi itu pakai marketing revolution. Jualan live itu 45 seru itu ya. Tapi sekali lagi jadi semoga terjawab ini. Nah, ini Pak Lukito. Jadi teman-teman kalau mau tahu Pak Lukito itu untuk misalnya Anda kepengen jadi partnernya Pak Hermanto Tanoko untuk proyek di Malang nanti begitu ya. Ya. Betul ya Pak Hermanto? Anda bisa WhatsApp di Pak Lukito. Ya. Halo? Telepon saya kuno. Oke, nomor teleponnya ini. Kalau Anda pengen jadi partner Pak Hermanto Tanoko dan kemudian menjajaki peluang untuk yang di sini, saya akan share. Silahkan ini 081 650-1679 gitu ya. Dan suaranya kok hilang ya? Teman-teman boleh bantu ketik ini yang ini ya. Ini Pak Lukito. Saya bantu di Instagram juga ini. Ini nomor teleponnya 081 kemudian 650 spasi lagi terus kemudian 1679. Nah, teman-teman kalau mau jadi partner karena kita boleh nih ya di Malang. Oke, silakan. Silakan hubungin ini ya. Yang saya semat ini saya ganti dulu, lepas semat komentar, terus kemudian di sini, oke. Ini siap. Aha. Jadi kalau dari saya pribadi, nanti saya kabarin, kalau saya biasanya ya kecil dulu aja. Yang hadiah ini. Tapi kalau nanti Bapak batal, anytime batal kayak tadi live toh, live tuh kita kasih kesempatan selama live-nya belum dikirim, kamu boleh batal. Aman toh? Jadi ini kami satu-satunya sebelum live dikirim, Anda batal, nah itu jadi orangnya, oh kalau nggak ada risiko. Dan kalau Bapak closing hari ini, Bapak dapat hadiah ini. Jadi anytime Bapak batal kan boleh, tapi ya share di properti Pak. Saya ngajarin Danamon. Tahun 2005, saya ngasih training berapa belas kali ya, itu berapa belas angkatan untuk marketing dan analis kreditnya di Danamon. Itu kredit Danamon itu dengan bunga 50% lebih tinggi dari BCA, dari Bank Mandiri. Tanpa iklan, tapi pelepasan kredit perumahannya lebih besar. Ini Pak. Nah salah satunya, pada waktu kalau dia nawarin kredit begitu ya, nah kita kerjasama itu saya caranya detail Pak. Jadi misalnya, saya suruh baca koran, kan waktu itu iklan banyak yang di koran, belum di website. Saya baca koran, ada orang yang jual properti diteleponin. Selamat siang, misalnya di sini ada Pak Aves gitu ya. Pak Aves, selamat siang gitu ya. Pak Aves, selamat siang. Wah, ini Pak Aves nih. Pak Aves, selamat siang. Karena kan dijual propertinya Pak Aves, di mana? Selamat siang Pak Aves, saya mau membantu Bapak propertinya supaya laku lebih cepat, apakah diperkenankan? Kira-kira jawabannya Pak Aves yang lagi jual, bilang boleh toh? Begitu bilang boleh, saya bilang begini, gini Pak Aves juga boleh ngomong bahwa kalau ini
cicilannya sekian, Bapak harga jualnya berapa toh? Sekian. Saya dari Bank Danamon akan mensupport cicilannya Bapak. Jadi nanti ketika Bapak jualan harganya berapa? 2M. Wah, mahal. Tenang Pak, didukung sama Danamon cicilannya cuma 3 juta sebulan Pak. Bisa. Nah, orang kemungkinan lakunya lebih tinggi. Cocok Pak Afes? Cocok. Pak Afesnya langsung seneng. Akibatnya semua di koran merangkap tukang jualannya Danamon Pak. Tapi selalu ada orang yang gini toh. Danamon bunganya waktu itu 16% Pak. BCA 10%. Separuh, 50% lebih tinggi. Tapi laku. Kemudian ada orang gini, wah Pak, keberatan itu cuma itu aja kok, percaya tidak. Kata di saya pikir dulu, ternyata BCA lebih murah. Nah kalau dia bilang, Pak BCA itu 10% Pak. Nah Anda sudah mempelajari. Enggak Pak, BCA itu 10% untuk perumahan tertentu. Kalau perumahan yang namanya perumahan secondary seperti tempat kami begini, itu bunganya 12%. Ya kan tetap lebih murah dari tempat kamu gini Pak. Namanya rumah itu jodoh-jodohan. Jadi kita buatkan namanya sales script. Sales script untuk menjawab. Semuanya. Jadi rumah itu jodoh-jodohan Pak, ajukan aja ke BCA, ajukan juga ke kita. Kalau diajukan ke kita, tentu saja nanti kalau Bapak diterima, ya kalau mau pindah nanti bebas biaya administrasi Pak, bebas penalti. Tapi yang penting rumahnya kan dapat duluan. Nah itu ternyata closingnya tinggi. Kalau dia bilang, pikir-pikir Pak, nanti saya mau tanya istri saya, gini deh Pak, Bapak ya dulu, nanti kalau mau cancel anytime bisa, karena ini kan tetap harus diproses. Jadi ya dulu, kecil dulu. Jadi pertanyaannya itu selalu, ya kecil dulu. Tidak ada risiko, boleh cancel ya dulu. Nah ini kemungkinan closingnya akan lebih besar, dan ada hadiah langsung, ada limit waktu, tadi ada limitnya, sehingga orang kalau tidak ngambil sekarang, nanti besok harganya lain Pak. Besok tidak ada hadiahnya ini Pak, Mbok ya dulu, nanti batal juga nggak apa-apa. Nanti kalau tanya istri, istrinya tidak setuju, ya tinggal dibatalkan gitu ya. Begitu dia sudah tanda tangan, kita closing lagi. Pak, ngomong-ngomong istrinya Bapak nurut sama Bapak atau? Oh iya, nurut sama saya. Kalau gitu enggak bakalan batal, Pak ya. Yes. Cara apa? Tadi pertanyaannya cara dasar. Ya, yang dilakukan sekarang itu rela berbagi. Jadi agen-agen properti yang lain dikerahkan, terus kemudian Anda lebih rajin untuk membuat template. Jadi kalau kita namanya co-broking, itu bukan hanya tolong bantu jualan, enggak. Kita sudah buatin template dari kita. Dan awalnya kalau Anda jualan yang secondary, jualan apa, Anda dijual cepat butuh uang. Kalau Anda bisa di bawah harga market, jauh di bawah harga market, di bawah harga NJOP, itu jauh lebih menarik. Terus kemudian template-nya ini, kemudian anda minta teman-teman Anda disuruh ganti atasnya, jadi atasnya harus personalized. Selamat siang Bu Belinda, ini ada properti yang dijual cepat, butuh uang banget di bawah harga NJOP. Kemungkinan dijauh lebih tinggi daripada Anda broadcast bank. Broadcast bank. Personalized itu, micro influencer itu beda sekali dibanding kalau Anda belas-belas semua, begitu tanpa nama, gitu ya. Dan properti Anda harus ada jelas. Itu saya bantu yang Sidoarjo Pak, yang tempatnya Pak seru Pak, dalam kondisi itu satu hari laku 230 biji, ya lumayan. Dapat 100 miliar lumayan, 230. Ya, itu kita buatin template-nya itu tadi Pak, template-nya. Jadi marketing agen itu hanya tinggal forward ganti nama, template-nya sudah gampang. Tugas kita mempermudah. Betul, hari ini akan lebih alot. Tapi Anda juga bisa kirim artikel, Pak ini dicetak lo 600 triliun, Pak ini lo mau utang 600 triliun, properti nanti bakal naik Pak, duit Anda bakal jadi angin ini nanti kalau dibanjirin duit terus itu ya, daya beli Anda berkurang. Jual masalah, jual peluang, ingat, jual masalah, jual peluang. Masalah kalau pegang duit terus, kasih peluang kalau Anda beli take action sekarang. Yes. Cuman satu loh Pak, ini hilang. Pak ini ada 2 peminat loh sudah, nah ini baru seru. Ya kalau tidak ada limit tarso.
kalau saya pribadi, saya belum jelas untuk hak huni saja, leasehold itu seperti apa. Jadi kalau saya ini nggak jelas, saya nggak jawab biasanya daripada salah. Ya, 5 tadi, penawaran Anda harus menarik, bisa dipercaya, tunjukkan Anda reputasinya bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, cara penyampaiannya harus tepat. Ini loh harganya, NJOP-nya berapa, pasar berapa, sekarang begini. Hari ini contohnya ya, ada yang murid-murid saya jualan apartemen, sudah ketemu, Pak Tung, tolong dibeli apartemen saya, 30 sudah jadi nih Pak Tung, sudah jadi. Sudah jadi, 50% deh Pak Tung ambil semua, 30%. Ada partner saya dari Semarang, lagi bubar Pak, maksudnya propertinya bubar, Pak Tung, aku punya properti banyak, ini 1, 2, 3, 4, 5, saya punya, tunjukkan, ini saya punya harga belinya, belinan 50% semua. Nanti sambung aja Pak Tung dengan saya Pak Tung. Yes, itu harus belajar dari Pak Hermanto Tanoko ini, karena Pak Hermanto yang lebih jos dari saham. Setiap ngobrol saya belajar. Silahkan Pak Hermanto. Ya, kalau menurut saya terutama dalam era pandemi ini pertumbuhan dari bisnis ini kan tetap diperlukan ya. Yang pertama itu kita harus berpikir secara digital. Jadi maksudnya bagaimana kita punya delivery ini juga bisa digitalize ya, mengenai produk, mengenai service, dan mengenai marketing. Nah ini ada rekan saya dari Malang ini, Denny Santoso ini kan juga salah satu orang top di dunia digital marketing ya. Jadi kalau dalam era saat ini, kalau semuanya bisa digitalize, itu berarti kita akan mereduce delivery cost dan cost-cost yang tidak perlu, dan dari sisi bisnis ini expandnya mau berkembangnya itu bisa kemana-mana tanpa batas. Yang kedua, kita juga harus memperbaiki sistem. Jadi bagaimana mulai dari proses, prosedur, itu dikurangi ketergantungan dengan orang. Jadi lebih prefer ke teknologi, ke otomatisasi. Karena ini sudah zamannya ini. Kalau yang belum melakukan ya nggak ada kata terlambat, harus start gitu ya. Yang ketiga adalah virtualize. Karena sekarang ini semuanya virtual kan, kita sekarang saat ini pun pakai Meet, Google Meet maupun Microsoft, semuanya kan juga sudah new way to communication ya. Jadi sudah nggak bertemu lagi nih. Jadi bagaimana kita bisa semakin luar biasa tuh peluang-peluang yang dulunya tidak terlihat yang harus kita jalankan. Ya, ini kalau pertanyaannya tentang saham tadi, saham itu hati-hati. Saya nggak bisa lihat ketika anjlok Anda nyalain saya. Karena saya pas jual, mungkin Anda nggak jual. Anda kan nggak tahu berita apa. Betul kan ya? Jadi yang paling penting sebetulnya ilmunya dulu. Maksudnya ilmunya dulu itu begini loh. Kalau saham lagi anjlok tuh, Anda pegang, Anda berdarah. Saya ngalami Pak, zaman dulu saham BNI 46. Pada waktu opening di tahun 90-an itu harganya 800 rupiah pertama kali. Kemudian naik sampai 1.800, anjlok tinggal. Oke, saya beli. Beli 500 murah, beli. Sudah lebih murah dari harga perdana kok. Besok turun 400, beli lagi. 300, beli lagi. Average down, turun lagi. Nggak kuat, tinggal 50, tinggal 25, sekian saham dijadiin satu, waduh, tobat. Nah, sebetulnya
sebetulnya perlu ilmunya dulu yang perlu diperhatikan begitu ya. Makanya saya sharing tuh triknya seperti apa, pakai Fibonacci yang sederhana saja ada 3 gitu ya. Grafiknya ada, terus kemudian yang kedua selain grafiknya juga volumenya, yang ketiga adalah tentang candlestick-nya gitu ya. Ini saya masuk perak dengan cara seperti hal yang sama gitu ya. Pak Diki bisa masukin saham gitu ya, tentang saham kalau Pak Diki ada chart-nya. Itu kalau di seminar saya Financial Revolution, bagaimana kita tahu bahwa grafiknya sudah balik, yaitu ada 3 hal. Satu, ketika support, lanjut Pak Diki. Support ketiga itu lebih tinggi dari support kedua. Support kedua lebih tinggi dari support pertama. Resisten 2 lebih tinggi dari resisten 1. Ketika mulai naik dikit aja, ini Anda masuk, kemungkinan Anda menang jauh lebih besar. Karena grafiknya confirm. Tapi kalau Anda mau lebih besar lagi, ini kalau mau panjang lebar, Anda ikut Financial Revolution saya akan share ini seru sekali dalam 3 hari ya, termasuk ada saham, termasuk ada properti, termasuk bagaimana ternak duit. Tapi sekali lagi, ini grafik itu kapan kita bisa tahu sudah balik atau belum, yaitu dengan cara seperti ini. Kemudian ditambah yang kedua, volumenya, perhatiin ini yang kedua. Volumenya minimal 2 kali dari normal. Maksudnya apa? Kalau orang ngambil saham, itu misalnya rata-rata volumenya 20 miliar, satu hari transaksinya. Pada waktu mantul naik ini tadi volumenya itu 40 miliar, 60 miliar, wah itu bagus. Tapi kalau volumenya kecil, goreng doang. Biasa volumenya 200 miliar, Pak. Tapi ini hari ini naik sih, tapi volumenya cuma 2M. Ya, itu berarti yang punya saham yang beli sendiri itu cuma di harga tutupnya mau dinaikin aja gitu ya. Yang ketiga, candlestick itu ada harga awal, harga masuk. Ini saya cukup detail. Sorry ngomong, mohon maaf ini karena ditanya masuk saham. Yang penting ilmunya, bukan saham apa. Karena saya cerita saham apa, Anda nggak ngerti kapan keluarnya ya repot kan begitu ya. Jadi silakan, akhir itu kapan masuknya, ini candlestick gitu ya, kalau Anda lihat ini candlestick kapan masuknya, kemudian ini hari satu hari pergerakan harga hari itu, akhir hari keluar di mana. Kalau 1, 2, 3, kemungkinan menang Anda di atas 70%, 80% lebih begitu ya. Jadi teman-teman silakan, Anda yang tertarik kepengen ikut seminar saya yang namanya Financial Revolution nanti di akhir Juni ini, Anda bisa hubungin Pak Dimas juga ya. Anda kalau ikut Financial Revolution, Anda bisa hubungin Pak Dimas untuk ikut seminar Financial Revolution, itu FR, yaitu di nomor telepon berapa? Ini nomor teleponnya ini, silakan. Ini 0856 terus spasi, kemudian 109, spasi 2200. Kalau Anda mau ikut seminar Financial Revolution, begitu ya. Silakan. Ini nanti Anda akan belajar lebih detail selama 3 hari secara online, gitu ya. Biasa lebih dari, janjinya 2 jam, tapi biasanya 3 jam, 4 jam, 14, 5 jam. Yes, oke. Okay. Yes. Ya, jadi saya akan share ya. Ada 5 alasan kenapa properti akan meledak tuh. 2022, 2023 itu akan lebih booming lagi. Nomor 1 sebetulnya adalah siklus properti. Properti itu biasanya 4 tahun, 3-4 tahun itu setelah anjlok dia akan naik kembali. Contohnya 98 rontok, 99, 2000, 2001, 2002. Kalau Anda masuk di 2001, 2002, oh, 85 juta. Sekarang 6,5 M, ya lumayan. Oke, tapi sekali lagi
lumayan di Gading Serpong beli banyak Pak Eno, jadi ternak duit rukonya banyak. Tapi sekali lagi itu siklus properti. 2008 kan sempat rontok karena bensin naik gitu ya. 2008. Mari kita perhatikan 2009, 2010, 2011, 2012. Kalau Anda masuk 2011, 2012, very very good one. Oke, 2016 rontok nggak properti toh? Mari kita lihat 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi sebetulnya ini very good time. Satu, siklus yang namanya siklus properti itu sebenarnya 2020 very good, tapi kena COVID, 2019 kena pemilu, ya rodok ngeri-ngeri, oke itu wajar. Yang kedua, siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu ketika bunga tinggi, apa yang terjadi ketika bunga tinggi? Properti rontok. Nah sekarang bunganya sudah murah. Bahkan termurah sepanjang sejarah, saya pernah tahu zaman saya kerja di bank sampai hari ini, bunga itu selalu di atas belas-belasan persen, sekarang utang BCA 5,6%. Itu murah banget gitu ya. Single, bahkan bukan single digit, single hand. 5% single hand itu luar. Nah kalau sebetulnya ini secara siklus ekonomi, mestinya propertinya akan naik. Nah, kemudian yang ketiga, namanya siklus jumlah penduduk. Nah, Indonesia dapat bonus demografi menurut Boston Consulting Group 2013 sampai 2020, nambah 68,7 juta orang kaya baru. Orang yang menikah, orang yang begini. Tetapi, puncaknya kapan sih? Puncaknya 2020. Harusnya 2020 ini mulai booming, kena COVID ya, ngerem dulu gitu ya. Yang keempat adalah yang namanya infrastruktur. Infrastruktur ini dibuat oleh pemerintah 2019-2020 ini jadi, coba berarti jalan tol jadi ini Solo Surabaya cuma 2,5 jam sudah sampai, Surabaya Solo cuma 45 menit apa Surabaya Semarang Semarang Solo 45 menit doang, itu banyak orang makan siang terus balik lagi gitu. Jadi ini kalau infrastruktur jadi kan memang sudah jadi ribuan kilometer jalan tol, ratusan ribu jalan desa jadi, ini properti naik gitu ya, mau nggak mau naik. Terus kemudian yang kelima, cetak duit atau utang, banjir duit dalam masa-masa seperti ini mendukung untuk properti naik. Jadi today is time to belanja properti. Yang punya, yang tak punya jadi makelar, weh makelar. Yes. Kalau ditanya tadi, yang harga berapa yang jadi kalau misalnya Anda 500 juta, harga-harga 500 juta, ya itu kan sekarang diskonnya cuma 10-20%. Naiknya ya oke. Tapi kalau yang 10M, 15M, tinggal 7M, itu seru. 2 tahun balik aja sudah 100%. Balik aja sudah 100%. 400%. Kalau saya tadi tertarik dengan yang saham tadi ya Pak Tung ya. Jadi kalau Ya, saya ini mulai remaja kan sudah investnya saham, tapi saham di perusahaan yang tertutup. Jadi saya mulai IPO pada Mei 2017, saya mengenal perusahaan TBK dan waktu itu saya tertarik untuk invest di saham-saham yang ada di bursa. Tapi memang kesulitan Pak Tung, karena dari 700 emiten, itu 500 saya buang dulu itu. 500 yang tidak masuk dalam kriteria saya buang. Sisa 200. 200 yang saya benar-benar mengerti bisnisnya, mungkin sisa cuman 100. Dari 100 saya pilih-pilih lagi yang pertumbuhannya bagus, dan bisnisnya juga nggak disrupsi, dan juga ownernya saya lihat bagus. Itu sisa mungkin cuma 10-an lagi itu. Jadi kena seleksi sisa 10. Dari 10 saya lihat, wah ini kalau yang blue chip ini growth-nya memang pelan sekali, bagus, tapi saya nggak nyaman. Kalau yang middle seperti Cleo saya nyari juga nggak gampang dapat perusahaan yang konsisten growth bisa, karena dari saham yang saya invest mulai 40 tahun yang lalu sampai sekarang itu nilainya kalau saya lihat semua itu bukan naiknya ratusan atau ribuan, tapi sudah puluhan ribu kali lipat selama 40 tahun. Nah,
Jadi saya akhirnya memutuskan ya udahlah saya beli perusahaan yang menengah-menengah terus saya IPO-kan. Karena benar-benar saya tahu karakternya, saya tahu perusahaannya, dan saya tahu growth-nya itu bagus. Dan portfolio saya tetap masih di saham, di properti, ya, dan di cash. Nah, 3 itu aja yang saya pegang. Jadi sampai Ikut sekarang Pak pun Hermanto, ajak-ajak ya, beli perusahaan. siap, Beli siap, perusahaan. siap Pak Tung. Ini sudah ada banyak sekali. Nanti saya kontak tersendiri nih Pak Tung. Siap dengan senang hati. Ya, jadi opportunity demikian banyaknya lah ya. Ya, saya mengucapkan banyak thank you nih atas inspirasi-inspirasi dari Pak Tung ya. Dan luar biasa sekali Pak ide-idenya ya. Dan pada kesempatan ini juga saya perkenankan untuk berpantun ya. Wabah COVID melanda sebuah usaha, dari yang kecil hingga yang mendunia. Harus jeli melihat opportunity yang ada, dan terus berinovasi adalah kunci survive-nya. Kunci sukses financial adalah investasi. Kalau ingin terus berkembang, ayo invest, sandang, pangan, papan. Yaitu saham, Sun, Cleo, Rice. Yang pasti aman. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Itu dahsyat. Itu teman-teman tadi yang nanya saham apa kan sudah jelas, so ada Rice, ada Cleo kan jos itu. Itu kan aman, dahsyat. Dan saya percaya karena istilahnya kalau ini setengah insider trading ya, itu Pak Hermanto Tanoko itu punya strategi yang tumbuh secara istilahnya natural dan tumbuh secara akuisisi yang luar biasa. Jadi growth-nya dijaga luar biasa itu top Marco top Jos Marco Jos itu. Nah kalau pesan dari saya hari ini, jadi dalam hidup ini tentu saja belajarlah ilmu-ilmu yang bermanfaat dari orang-orang yang dahsyat. Nah caranya gimana? Namanya MBBKM. Namanya MBBKM itu anda M-nya itu pertama kali Anda menemukan di mana orang-orang yang hebat itu berada. Mereka berada di mana. Seperti hari ini Pak Hermanto Tanoko dari Pak Lukito, langsung tadi nomor teleponnya sudah boleh ditampilkan lagi. Ini Ibu Belinda. Pak Lukito itu menawarkan Anda bisa bergaul, bahkan bisa berpartner dengan Pak Hermanto, berpartner dengan saya nantinya gitu ya. Itu kenapa tidak begitu ya. Jadi Ya. nah itu teleponnya boleh Pak Lukito tadi nomor telepon. Nah ini Anda bisa handphone WhatsApp, nomor handphone Anda bisa. Ya Pak, siapa tahu nanti kita bisa partneran, kenapa tidak Anda WhatsApp di sini begitu ya. Kita akan buka. Nah, jadi M itu Anda menemukan di mana Anda menemukan orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding Anda. Ikut organisasi, ikut seminar yang mahal, ikut organisasi yang kalau dulu saya ikut AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia, Anda juga bisa ikut Rotary Club, Lions Club, apapun ikut yang organisasi yang banyak orang-orang yang hebat. Ini menemukan. Yang kedua, bergaul. Anda harus bergaul itu ya ceritanya gini. Kalau Anda bergaul dengan orang yang kaya, terus kemudian Anda minta 4 hal ini ya nggak enak. Satu, minta utangan. Yang kedua, minta sumbangan. Yang ketiga, minta kerjaan. Yang keempat, utangan, kerjaan, sumbangan diminta bareng, ya nggak enak. Orang kayanya nggak happy gitu ya. Nah, bagaimana Anda bergaul dengan orang kaya itu, Anda bantu kepentingannya mereka. I will help you. Jangan itu saya digaji berapa dulu, ya susah gitu ya. Jadi, Anda help dulu. Bantu kepentingan orang-orang yang sukses dan yang kaya tadi, begitu ya. Ini ada MBBKM. Anda temukan di mana Anda bergaul, Anda bagaimana mereka mau bergaul dengan kita, karena kita membantu kepentingannya beliau-beliaunya, bergaul, terus kemudian B, belajar. Kayak tadi hari ini, saya terima kasih ini. Jadi kesempatan belajar dari Pak Hermanto Tanoko dengan ilmunya dahsyat. Bahkan dari kemarin pada waktu kita komunikasi dulu, Pak Tung jualan susah-susah, dapat 300 M, aku sekali jual dapat 1 triliun. Oke, kalah sakti. Oke, tapi sekali lagi, Anda belajar dari orang-orang yang sukses. Kayak tadi misalnya, strategi growth-nya Pak Hermanto ada yang biasa, tambah lagi akuisisi, dia jaga, dan orangnya bisa dipercaya. Milih saham tadi itu kan satu nilai-nilai yang luar biasa. Harus inovasi. Jadi kemudian MBB, menemukan, bergaul, dan belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita, hanya kerjasama. Maksudnya kerjasama tadi,
bagaimana kita kerjasama, kayak misalnya Pak Hermanto mau ambil apa, ya boleh saya bantu nanti dari sudut marketing, sudut begini, Pak Hermanto sudut manajemennya, sudut apanya, jadi bisa kolaborasi tadi, ini akan membuat kita lebih kuat. Saya percaya teamwork itu dengan kelebihannya masing-masing membuat kita lebih strong point-nya lebih besar. MBBKM, M-nya itu mempekerjakan orang yang sudah terbukti berhasil itu jauh lebih bagus. Misalnya Anda mau bangun rumah, Anda mau kerja sendiri nyemen, ya tidak bisa. Ini resepnya Pak Hermanto sukses ini berani mempekerjakan orang-orang yang tepat ini. Bayar mahal dibayar sama Pak Hermanto. GM-nya sikat, ganti yang lebih bagus. Ini restoran kurang bagus, datangkan dari Brasil langsung. Tidak bagus, datangkan lagi dari Brasil yang lain. Kalau Pak Hermanto saya jadilah. Namanya kalau bahasa Mandarinnya tamsunya, sungguh-sungguh ditaruh untuk jadi. Itu yang ini. Jadi MBBKM. Kalau Anda mau sukses, Anda menemukan, bergaul sama orang yang lebih sukses, Anda belajar dari mereka, Anda kerja sama dengan mereka, Anda mempekerjakan orang-orang yang memang layak untuk dipekerjakan. Nah, itu dahsyat. Mantap. Yes. Thank you. Thank you. Yes, wish you all the best.